Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia yang jadi generasi hebat, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, baik. Dimanapun kita berada, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terlahir dan dapat melihat berbagai keagungan kekuasaan Tuhan. Salah satunya, saat ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama mengenai materi kelas 9 di semester 1, yaitu tentang pembelahan sel. Baik, dari awal kejadiannya, manusia sebenarnya berawal dari satu sel yang mengalami proses pembelahan berulang-ulang kali. Sehingga pada saat dewasa, sekitar 200 triliun yang akan menyusun tubuh manusia tersebut. Nah, barangkali kalian bertanya, kenapa harus ada proses pembelahan sel? Nah, untuk itu, mari kita belajar bersama mengenai pembelahan sel. Perhatikan baik-baik ya. Materi sistem reproduksi manusia diantaranya mencakup materi tentang pembelahan sel. KD-KD-nya bisa dilihat pada layar berikut, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Bisa dibaca ya? Baik, kita lanjut. Oke, adapun indikatornya, yang pertama adalah mendeskripsikan fase pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, dan menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, mungkin ada yang bertanya tadi, mengapa ya sel mengalami pembelahan? Ada tidak alasan setidaknya untuk menjelaskan hal tersebut? Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, regenerasi. Dan yang ketiga adalah perkembangbiakan. Masih tingginya segini, kemudian sekarang sudah melebihi daripada waktu SD. Nah, penjelasannya adalah bahwa semakin banyak jumlah sel, maka akan semakin besar ukuran suatu makhluk hidup. Itulah pentingnya salah satu kenapa sel harus mengalami proses pembelahan. Nah, pernahkah kalian mengalami luka pada bagian tubuhmu? Mungkin terkena silet atau karena sakit yang lain. Nah, beberapa waktu setelah itu, maka bagian yang sakit ini akan mengalami proses hingga menjadi sembuh. Nah, artinya ada perbaikan sel yang rusak. Itulah yang dimaksud dengan regenerasi yang merupakan tujuan dari pembelahan sel. Nah, ya, berikutnya tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan secara generatif itu selalu melibatkan adanya sel-sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itulah yang nanti melalui proses fertilisasi akan menghasilkan individu baru. Nah, proses pembentukan sel kelamin terjadinya melalui proses pembelahan sel. Kita lanjut mengenai macam-macam pembelahan sel. Yang pertama ada pembelahan yang namanya mitosis, dan yang kedua ada pembelahan yang namanya pembelahan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis, yaitu seluruh sel pada tubuh selain sel kelamin, yaitu selain sel sperma dan sel telur. Mitosis bertujuan untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk regenerasi atau mengganti sel-sel yang rusak. Salah satu atau macam tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan yang dihasilkan memiliki sifat atau karakteristik yang sama seperti induknya, baik secara genetiknya yang berupa jumlah ataupun susunannya. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N
atau yang disebut dengan diploid. Nah, sel-sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Dalam hal ini, di gambar itu terlihat bahwa sel induk sama dengan sel anak, baik dari sisi jumlahnya maupun susunan dari kromosom yang dimilikinya. Oke, sesuatu hal yang penting, dikasih catatan di bawah itu ada penting untuk kita ketahui sebelum mempelajari lebih lanjut tentang mitosis. Coba perhatikan gambar tersebut, itu ada sebuah sel, ya. Nah, bagian yang ada di dalam inti sel itu adalah DNA yang bentuknya menyebar atau tidak beraturan, bentuknya seperti benang-benang halus. Nah, itulah yang disebut sebagai kromatin. Jadi sebenarnya benang-benang halus itu merupakan materi genetik. Kita sering menyebut substansi genetik. Nah, apabila benang kromatin itu mengalami kondensasi, yaitu menebal dan memendek, maka kromatin tadi akan berubah sebutannya menjadi kromosom. Nah, dalam proses selanjutnya, ketika persiapan pembelahan, maka kromosom itu akan mengalami replikasi sehingga mengganda, tetapi dengan bagian tengah yang saya sebut sebagai sentromer yang berwarna pink itu tetap jadi satu. Nah, bagian yang saya beri kotak, itulah yang disebut kromatik. Jadi di dalam satu kromosom yang sudah mengganda dengan sentromernya tetap jadi satu, itu ada bagian salah satunya itu lengan, yang satu bagian itu hasil pembelahan disebut sebagai kromatid. Jadi dilihat di sini ya. Nanti ketika ada penjelasan mengenai kromatin, kromosom dan kromatid, saya berharap kalian tidak akan bingung lagi. Kita lanjut ya. Nah, gambar ini menjelaskan tentang siklus sel, bahwa sel itu mengalami siklus sel, bahwa sebelum terjadinya proses mitosis, maka sel itu memerlukan suatu tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu dikenal dengan istilah interfase yang mencakup G1, S, dan G2. Tetapi tentang G1, S maupun G2 tidak akan kita bahas di sini, karena itu akan dijelaskan lebih lanjut pada jenjang SLTA. Nah, yang akan kita tekankan, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada pelajaran ini adalah materi tentang fase-fase pembelahan sel, yang di situ diantaranya ada mitosis dan ada sitogenesis. Selanjutnya mengenai fase-fase pada mitosis. Yang pertama ada fase yang namanya profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Untuk memudahkan kalian mengingat secara berurutan, maka di sini saya buatkan suatu akronim singkatan PROMAT. Nah, jadi karena urut-urutan pembelahan mitosis itu harus terjadi secara bertahap dengan urut, nggak boleh dibolak-balik, maka dengan adanya singkat itu kan memudah. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, ini penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan profase, kejadian apa yang ada pada tahap profase. Yang pertama, pada tahap profase, kromatin itu berubah menjadi kromosom. Berikutnya, kromosom yang sudah mengganda, sentromernya akan tetap menyatu. Berikutnya, membran inti sel akan mulai menghilang. Dan yang berikutnya, sentrosom itu akan membentuk benang-benang pembelahan. Kita lanjut ke metafase. Pada tahap metafase, kromosom berjajar di bidang pembelahan, bidang yang ada di tengah itu ya. Kemudian telofase, kromosom yang tadinya berjajar di bidang ekuator itu akan menuju ke kutub yang berlawanan. Fase terakhir yaitu anafase.
Pada anafase akan terjadi proses pembagian sitoplasma. Pembagian sitoplasma itu diawali dengan adanya lekukan, ya, semacam lekuk itu ya, di situ terlihat. Kemudian lama-lama cekukan itu makin dalam dan akhirnya sitoplasmanya akan terbagi dan terbentuklah 2 sel anakan yang tadi memiliki sifat sama persis dengan sifat sel induknya. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapat dari pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah bahwa mitosis adalah salah satu macam atau tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan yang dihasilkan punya sifat dan karakteristik yang sama secara genetik dengan sel induknya. Berikutnya, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau yang dikenal dengan istilah diploid. Nah, fase-fasenya yang terjadi meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikutnya untuk tugas kalian di rumah. Yang pertama, carilah informasi tentang pembelahan meiosis melalui referensi yang sesuai. Bisa lewat buku bacaan, bisa kalian browsing, dan sebagainya. Kemudian bandingkan tahapan-tahapan antara fase pembelahan mitosis yang tadi sudah dia pelajari dengan meiosis yang sudah kalian dapatkan dari referensi yang kalian cari. Yang ketiga, catat hasilnya pada buku kalian. Terakhir, jika ada kesulitan, tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini di sini. Selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih. Semangat anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.